Sod. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Adik-adik di rumah juga belajar bersama ya. Terima kasih Kak Nabila. Dan adik-adik, selanjutnya permainan kedua adalah estafet surah. Kak Irfan minta bacakan Quran surat Al-Muzammil. Apakah kalian sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima. Khalas? Sadaqallahul azim. Allahumma rabbana bil Quran. Gobok adraku. Ula ulin. Au bisa Hanif Fahri. Silakan Kak Nabila, bagaimana sambung ayat? Baik, untuk kelompok Estafet Azraku, Masya Allah saya suka kompakannya luar biasa. Jadi mulai ta'awudz, baca basmalahnya sama-sama sampai selesainya juga Shadaqallahul Azim juga sama-sama. Hampir semua Masya Allah bacaannya bagus, cuma ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti Hanif. Yang saya suka di Hanif adalah suaranya, ya bagus dan sangat berpengaruh ke Fakhri. Ketika Ula mulai juga ketika kembali lagi ke Ula juga Masya Allah suaranya menjadi indah. Untuk Auf perhatikan Hamzah. Selain itu dari Kak Nabila nggak ada komentar, semoga kedepannya baik lagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, silakan Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, tadi yang dibaca surat apa nak? Al-Muzammil. Al-Muzammil. Anak-anakku sekalian tahu maknanya surah Al-Muzammil? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Al-Muzammil itu apa artinya? Apa? Tahu apa nak? Orang yang berselimut. Orang yang berselimut. Masya Allah, luar biasa. Surah Al-Muzammil ini berbicara tentang baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau awal-awal diutus sebagai Rasul SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang yang berselimut, bangunlah kalian di waktu malam kecuali sedikit untuk tidur. Ini Allah yang bilang. Kalau kita mau jadi orang yang mulia,
orang yang dekat sama Allah, orang yang takwa, orang yang dicintai sama Allah, bangun di waktu malam kecuali sedikit untuk tidur. Berapa banyak bangunnya? Kata Allah di ayat selanjutnya, nisfahu awin qus minhu qalila. Bangunlah setengah malam untuk ibadah kepada Allah, untuk nangis kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah, untuk sujud kepada Allah. Atau kurangi dari setengah malam itu. Auzid alaihi, atau tambah. Jadi kalau tadi dikurangi berarti sepertiga malam kita bangun untuk tidur, untuk ibadah. Atau tambah lagi 2/3 malam untuk ibadah kepada Allah. Nah, anak-anakku sekalian, kalau sang Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu diperintah sama Allah untuk tahajud segitu lamanya, apalagi kita yang ahli maksiat ini, yang tiap hari lihatnya maksiat, dengernya maksiat, ngomongnya kadang maksiat, hatinya juga banyak maksiat, harusnya juga kita melakukan seperti itu. Saya menasihati diri saya sendiri dan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib. Kita biasakan bulan Ramadan, mudah-mudahan berlanjut ke bulan-bulan berikutnya ya. Oke adik-adik, sudah bermainnya. Oke, kita akan ngobrol dulu deh bareng Auf, yang lainnya boleh ucapkan salam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke belakang. Oke. Ayahnya Auf, sini ayah. Wah, senang ya ayah ya. Lancar ya. Alhamdulillah juga. Untuk mengenal Auf, kita lihat tayangan berikut. Yuk adik-adik, ini dia Auf. Sejak kecil saya melihat Auf sudah beda dengan anak-anak sebayanya. Auf sudah suka dengarkan murotal ngaji karena memang dari kecil ibunya sudah memperdengarkan murotal. Sejak umur 2 tahun itu sudah mulai dibiasakan untuk mendengarkan murotal dan mulai belajar menghafal Al-Quran. Saya usahakan setiap subuh sampai suruk itu saya tetap di masjid untuk ngajarin Auf belajar menghafal. Auf anak yang periang, ya namanya anak sedikit jahil, tapi untuk masalah hafalan insya Allah Ananda cepat sekali. Dalam waktu 2 bulan saja Auf sudah bisa menghafal untuk beberapa surat yang dalam 1 juz itu Ananda tempuh dengan cepat sekali. Ketika menghafal sudah seperti ngalir aja begitu. Masya Allah. Laula nuzilat surah. Siapa yang bisa? فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. Sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga. Saya juga ada usaha kecil-kecilan membuat sinom, minuman kesehatan asal dari Jawa. Auf suka hobinya ngaji dan bersepeda. Auf di rumah bermain sama kakak. Auf suka menghafal Al-Quran karena memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tua. Hobinya ngaji dan bersepeda. Jadi ngaji itu udah jadi hobi, sudah jadi kebutuhan. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi diajarkan dan diperkenalkan dengan Al-Quran lebih intens lagi dari usia 2 tahun? Enggak, sejak mendengarkan murotal sejak Kandungan, iya betul. Saya sampaikan itu Kak Ivan. Tapi mulai agak intens ya, mulai kelas 2, umur 2 tahun. Umur 2 mulai, tahun. Berarti kurang lebih 6 tahun yang lalu ya? Iya, 2 tahun itu sudah mulai sering saya pangku gitu. Saya kalau ngaji
saya pangku biar dia juga ngelihat hurufnya gitu. Ayahnya Auf ini pernah bercerita dengan teori yang ada, katanya ketika hamil supaya stimulus otaknya berkembang dan baik, teorinya memang didengarkan musik-musik klasik. Benar. Dicoba dengan kakaknya. Betul, nah ketika hamil Auf dicoba dengan murotal Al-Quran. Beda, hasilnya beda. Betul. Beda sekali. Jadi semoga aja nanti istiqomah juga. Kok tadi cerita katanya kakaknya Auf seperti apa, Aufnya seperti apa, berarti ada proses hijrah dari cara pendidikan anak pertama dengan anak didik kedua. Iya. Apakah ayah juga mengalami sebuah proses hijrah tersebut juga? Iya pastinya. Ya setelah dulu mungkin agama kurang ya, masih belajar. Terus banyak ngadirin kajian, yang dengarkan ceramah kajian. Dari situ akhirnya ya semakin yakin bahwa harus ada satu generasi dari saya ini yang akan benar-benar lebih menekuni agama Islam. Ya. Padahal dulu ayah bukannya bermusik ya? Saya hobi musik, tapi bukan bermain musik, dengerin musik gitu. Semua CD saya bakar. Ya? Iya, serius. Jadi mulai saya koleksi, mulai SMP saya bakar semua. Jadi musik dulu apa masih dulu? kaset. Dulu musik apa? Semua, musik pop, musik bahkan musik metal. Oldies saya juga. suka lagu Memory Songs ya, lagu barat itu ya. Jadi mulai dari Kenny Rogers kayak gitu-gitu. Dikumpulin itu semua dulu? Saya buang, iya. Dibakar begitu saja? Bakar semua, jadi termasuk yang masih pita. Ya pita yang kalau itu pakai bolpet digituin ya. Saya bakar semua, termasuk gitar saya. Saya dulu punya gitar juga. Saya banting udah. Saya berkah ya Allah, gitar ini nggak saya pakai dan nggak saya wariskan ke anak saya, ganti dengan anak penghafal Quran. Gitu. Masya Allah. Gitu. Ya, hijrah itu tidak bisa dilihat dari hasilnya. Hijrah itu adalah prosesnya. Dan proses itu tidak pernah ada ujungnya. Harus terus berproses menuju ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan tidak puas dengan di titik ini saja ya ayah ya. Insya Allah, iya. Dan memang hijrah itu kadang-kadang perlu ada satu momen tindakan apa yang dilakukan. Misalnya sholat ke masjid setiap waktu, misal itu aja dulu lakukan, lanjut lagi apa gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih ceritanya ayah, terima kasih sekali inspiratif. Mudah-mudahan kalau dulu terinspirasi dari Musa mungkin, dari Ahmad juga katanya. Kali ini Auf yang menginspirasi. Alhamdulillah, amin. Auf bilang jangan kemana-mana, ayo. Jangan kemana-kemana, tetap di Hafiz Indonesia. Cinta Al-Quran. Mama mana ya? Kok gak ada? Kan sebentar lagi mau buka puasa. Assalamualaikum Fatan. Waalaikumsalam. Mama dari mana? Ini Mama habis beli takjil. Fatan bantuin Mamanya siapin takjil. Mama punya yang baru nih buat Fatan. Asik apa tuh, Ma? Ini dia yang baru, Energen kurma. Wah, aku gak sabar nih, Ma. Mama bikinin dulu ya. Energen itu punya gizi yang lengkap, pastinya enak dan tentunya sehat. Mengandung sereal yang mengenyangkan, telur yang berprotein, susu dan sigma-fit. Cocok banget buat pelengkap saat buka puasa dan sahur. Alhamdulillah. Enak banget ya, Ma. Kurmanya berasa manisnya manis kurma. Alhamdulillah kalau Fatan suka. Minum Energen sereal. Minum makanan bergizi. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik dan keluarga Indonesia, terima kasih masih bersama kami di RCTI di Hafiz Indonesia 2020. Cinta Al-Quran. Kita akan memanggilkan kelompok ketiga dengan 6 anak. Ini dia Akhdoru Hijau. Ayo, siapa saja?
Ada Raya, Firza, Bahira, Kisha, Hafiz dan juga Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo coba. Adik-adik kita mulai bermain ya.